iya kanat ono apa ziyaratul kubur ziarah kubur iku manhiyan anha dilarang fi sadril islami ing dalam awal permulaan Islam. Memang benar ziarah kubur ini di awal Islam tersebar ini adalah amalia yang dilarang. Wanasu sedangkan manusia umat pada masa itu qoribu ahdi jabi jahiliyatin masih sangat dekat dengan masa zaman jahiliyah. Summa nusikho kemudian dihapus apa dzalika mengkono manhiya biqaulihi kelawan tuwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa fi'lihi lan amaliyai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal Islam ziarah kubur adalah amaliyah yang dilarang. Kemudian ziarah ini larangan ziarah ini dihapus dengan amaliyah atau perbuatan Nabi Muhammad. Amma fi'luhu anapun utawi amaliyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad sami'ta maka wis teman-teman rungu sapa sirahu engkau wa amma qauluhu lan anapun utawi dewe Kanjeng Nabi bahwa utawi kaul kuntu iku lafat kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Jadi pada awal Islam ini adalah amalia yang dilarang. Kemudian amal ini diperbolehkan dengan lafaz hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang ziarah kubur. Fazuru maka sekarang kalian berziarah kuburlah. Memang benar aku melarang berziarah kubur, tetapi sekarang silakan kalian berziarah. Ini menunjukkan peristiwa ketika ziarah kubur dilarang menunjukkan tentang keimanan umat Islam yang masih lemah. Keyakinan umat masih lemah sehingga Nabi melarang untuk melakukan ziarah kubur. Kemudian larangan ini dihapus oleh Nabi dan memerintahkan umat para sahabat untuk melakukan ziarah kubur. Faqad udzina dan diberikan izin li Muhammadin bagi Nabi Muhammad fi ziarati qabri ummihi untuk berziarah ke makam ibunya Siti Aminah. Fazuruha maka berziarahlah kalian semua ke kubur. Fa innaha maka sesungguhnya berziarah kubur itu tudzakkiru lil akhirati tudzakkiru al akhirata untuk mengingat-ingat kehidupan akhirat. Orang hidup harus mengingat kehidupan akhirat karena sesungguhnya manusia akan berpulang ke akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Jika kita sudah tua, maka ajal pun akan segera menjemput. Maka dengan selalu mengingat kubur, mengingat kematian, kita akan selalu mengkoreksi diri, senantiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga apa? Kita melakukan introspeksi diri, mawas diri. Agar apa? Agar kita bisa lebih baik dan menjadi orang yang husnul khotimah di akhir kehidupan di dunia ini. Allahumma amin. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan dalam banyak perawi hadis. Wa fi hadisin akhara, di dalam hadis yang lain, akhrajahu al-Hakim yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, teks hadisnya fazuru al-qubura fa innaha tudzakkirul akhirata. Lafadznya berziarahlah kalian semua ke kubur-kubur, sesungguhnya ziarah
ziarah kubur itu dapat menjadikan pengingat kepada kehidupan akhirat. Wakana dan ada sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazuru, beliau berziarah kubur syuhada Uhudin, beliau berziarah kepada makamnya para syuhada Uhud, orang-orang para sahabat yang gugur mati syahid di dalam perang Uhud. Wa kubur ahli Baqi, dan ke makam ahli Baqi. Wa yusallimu alaihim, dan Nabi beruluk salam kepada mereka. Wa yad'u lahum, dan Nabi mendoakan mereka semua. Bima, dengan keterangan taqaddama yang telah disampaikan terdahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan ziarah kubur, termasuk berziarah kubur ke makam syuhada Uhud, kubur ahli Baqi, sehingga ini juga merupakan termasuk amaliyah bagi para jamaah muslimin muslimat dari Indonesia, sehingga setelah mereka melakukan ritual kegiatan ibadah umroh dan haji, mereka melakukan safar atau ziarah ke makam syuhada Uhud, ke makam ahlu Baqi. Wahtulifa, rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wahtulifa, dan dipertentangkan atau perbedaan pendapat fi ziaratin nisa'i lil kuburi, ziarahnya perempuan-perempuan ke kuburan. Jadi ada perbedaan pendapat bagaimana dengan para perempuan itu ziarah. Apakah mereka boleh? Ditakutkan mereka di sana nanti menangis, meronta-ronta, berteriak-teriak, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang muslim. Waqala jama'atun min ahli ilmi, sekelompok ulama dari ahli ilmu, bikarahiyatiha, dengan hukum kemakruhan ziarahnya para perempuan ke kubur. Karahata tahrimin, dengan hukum makruh tahrim. Au tanzihin, atau makruh tanzih. Untuk perempuan yang melakukan ziarah kubur, golongan para ulama ada yang menyatakan hukumnya adalah makruh tahrim atau makruh tanzih. Jadi makruh tahrim itu adalah hukum makruh yang mendekati ke keharaman, ataupun makruh tanzih artinya tidak apa-apa. Li hadis Abi Hurairah, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana melaknati, mengutuk zawaratil kuburi, beberapa perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur. Jadi ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah pernah mengutuk atau melarang perempuan untuk berziarah ke kubur. Rawa, meriwayatkan hadis Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Wadahaba, dan berpendapat al-aksaruna, mayoritas ulama, ilal jawazi, kepada kebolehan ziarah. Ida aminat, ketika dirasa aman, al fitnatu, terjadinya fitnah. Wastadallu, dan mereka mayoritas ulama berpendapat bima, dengan hadis rawa, yang meriwayatkan hadis Muslimun oleh Imam Muslim, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, kaifa aqulu, halikoyo apa ucap sapa ingsun ya Rasulullah, wahai Rasul, aku harus mengucap, aku harus berdoa yang bagaimana idza zurtu al-kubura, ketika aku berziarah ke kubur. Ini adalah hadis yang menyatakan bahwasanya perempuan itu boleh berziarah
berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi kebolehan berziarah kubur ini oleh mayoritas ulama itu boleh selama fitnah itu tidak terjadi. Fitnahnya perempuan itu kalau ke makam-makam itu kan biasanya yang paling ditakutkan ketika seorang perempuan masih terbawa suasana sedih ketika sepeninggal keluarganya, entah suaminya, entah anaknya, sehingga ada sebagian yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Mereka meronta-ronta, menjerit-jerit hingga sampai mensobek-sobek pakaiannya. Maka disinilah larangan ziarah kubur bagi para perempuan. Pada saat zaman sekarang bagaimana? Selama hal itu tidak terjadi, wanita tetap menjaga auratnya, wanita tetap menjaga sikapnya, dan para wanita tetap melakukan ajaran yang diajarkan Nabi, maka ziarah kubur ini tidak apa-apa, tidak ada fitnah. Tetapi ketika ziarah kubur yang dilakukan oleh para perempuan menyebabkan fitnah, menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam Islam, maka perempuan tidak perlu ziarah ke kubur. Cukup orang laki-laki. Tapi apabila fitnah itu tidak terjadi, silakan. Tidak apa-apa. Hukumnya jaiz atau jawaz. Kala Nabi berkata, kuli, katakan wahai Aisyah, assalamualaikum ahlad diyaril mu'minin. Ini adalah doa ketika seseorang masuk ke area makam atau kuburan. Al-hadis disampaikan dalam hadis. Wabima, dan ada keterangan akhrajahu al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anan Nabiya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa kanjeng Nabi bi imratin, ketemu kelawan wong wadon, tabeki nangis-nangis sapa wadon, inda kubri sobiyin, ono sanding kuburane bocah cilik laha keduwe wadon. Fakola maka dawuh sapa kanjeng Nabi, ada seorang perempuan ziarah ke kubur anaknya, dia meraung-raung, menangis-nangis, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang Nabi lihat. Nabi pun berkata, ittaqillah, wahai perempuan, takutlah kamu kepada Allah, jangan lakukan hal ini tidak baik. Wasbiri, bersabarlah atas musibah yang kau hadapi. Al-hadis. Walam yungkir lan orang mengingkari sapa kanjeng Nabi alaiha ing wadon az-ziyarata ing ziarahi. Di hadis ini menyatakan Nabi hanya melarang sikap yang dilakukan perempuan itu ketika dikubur. Adapun dia ziarahnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah apa yang dia lakukan, seperti dengan menangis-nangis, meraung-raung di pemakaman anak kecilnya. Tetapi untuk ziarahnya itu tidak dilarang. Wabima, dan ada keterangan rawahu al-Hakim yang diriwayatkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Hakim. Anna Fatimah, sesungguhnya Siti Fatimah kanat tazuru, berziarah Siti Fatimah kubro amiha, di makamnya bibinya, pamannya Fatimah, Hamzah, yaitu Sayyid Hamzah. Kapan? Kulla Jum'atin, setiap hari Jumat. Wabi hadisi Abdillah, dan ada hadisnya Abdillah ibni Abi Mulaikah, anna Aisyata, sesungguhnya Sayyidah Aisyah akbalat data yaumin, satu ketika datang ilal maqabir, ke makam. Fakultu laha, dan aku berkata kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, min aina akbalti, dari manakah engkau?
Faqalat Siti Aisyah berkata, min qabri ahi Abdurrahman, aku dari makamnya saudaraku Abdurrahman. Fakultulah, kemudian aku berkata kepada Aisyah, alaysa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Rasulullah telah melarang untuk berziarah an ziaratil kubur, ke ziarah kubur? Qalat, Aisyah menjawab, na'am, iya, Rasul telah melarangku untuk berziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian Nabi memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Para hadirin jamaah Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 dan seluruh penyimak dimanapun Anda berada, inilah dalil-dalil yang disampaikan bagaimana pelaksanaan ziarah kubur yang dilaksanakan dalam kehidupan beragama umat muslim, yang dikisahkan dari berbagai hadis, bahwasanya memang di awal Islam ziarah itu dilarang, terutama pada masa awal-awal Islam. Kemudian ziarah ini diperintahkan untuk dilakukan kembali. Wa min huna dan saking iki wa min huna lan saking kono-kono panggonan yulamu diketahui opo al jawab an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah, wa yujabu lan dijawab anhu saking Abi Hurairah aidan halimali bi annahu kelawan saat temani jawab iku mahmulun dipahami ala ziarati ing atase ziarah allati taparinu kang bersama biha kelawan ziarah apa fitnatun fitnah au muharramun utawa perkara kang diharamkan kan nadbi koyok meronta-ronta wa nahwihi dan sakliyane nadwi. Di sini dipahami bahwasanya ziarah kubur itu dilarang karena adanya hal-hal yang menjadikan dia dilarang, yaitu terjadinya fitnah atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam, termasuk nihayah, yaitu menjerit-jerit di atas pemakaman atau kematian seseorang. Islam sangat melarang hal ini, sehingga di awal Islam hal-hal tersebut dilarang dilakukan para perempuan. Tetapi ketika seseorang perempuan telah memahami hal itu, mampu menahan diri atas kesedihan, kegundahan, perasaan yang sedang dia alami, maka ziarah kubur ini tidak dilarang, tidak diharamkan. Au bihamlihi au bihamlihi alal muksirati, atau mengarah kepada hadis terhadap perempuan yang suka memperbanyak kegiatan minal ziarati, melakukan ziarah. Ya, sesungguhnya ziarah ini tidak laki-laki saja yang melaksanakan, perempuan pun bisa melakukan kegiatan ziarah. Lima taqtadihi as-sighatu, sebagaimana yang telah diputuskan di dalam sighat. Zawarati minal mubalaghati, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan. Wala'alla sababu, dan mungkin sebab-sebab yang terjadi yuhdi dalika, hal-hal yang dapat mendatangkan sebab-sebab yang dilarang tersebut. Min tadyi'i haqqi zauji, dari menyia-nyiakan haknya suami, wa tabarruji, dan nampang
Artinya begini, perempuan yang suka melakukan ziarah kubur ini terkena larangan-larangan dari hadis tersebut. Sebab apa? Yang ditakutkan ada sebagian perempuan itu dari kegiatannya dia berziarah ternyata meninggalkan kewajiban terhadap suaminya. Suaminya tidak diurus di rumah, anak dan kewajibannya di dalam rumah tangga diabaikan, ditelantarkan, ataupun dengan sengaja dia nampang, cari muka, cari perhatian orang lain. Nah, ini dalam Islam yang tidak boleh. Wama yang sa'u, dan sesuatu yang menimbulkan anhu dari sebab-sebab, minasyahi, dari menjerit-jerit, termasuk hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan yang tidak baik, termasuk menjerit-jerit di makam-makam, berteriak-teriak histeris, itu tidak boleh. Sehingga apa? Perempuan itu jika mampu menahan perasaan, rasa sedih, itu boleh. Jika dia termasuk tipe perempuan yang mudah sedih, mudah menangis, mendingan tidak perlu datang ke ziarah ke makam, mendingan di rumah, kirim doa dari rumah. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Wa idza umina, ketika hal itu dirasa aman, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, min ziyaratihinna, dari berziarahnya para perempuan, liihtiyajihim, karena kebutuhan mereka, ila tadzakkuril mauti, untuk mengingat kematian. Jadi untuk mengingat kematian, laki-laki perempuan harus melakukan, termasuk melakukan ziarah kubur. Bagi perempuan-perempuan yang dapat mengendalikan diri, tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk meninggalkan hak kewajiban hak-haknya suami, ataupun ingin mencari perhatian orang lain, maka jika bisa dia hilangkan, tinggalkan, mereka boleh melakukan ziarah kubur. Karrijali, seperti halnya orang laki-laki. Mangkulan, dinukil biikhtisarin, secara ringkas, wa tasarrufin, dan memalikan an ghausil ibadi, dari kitab Ghausil Ibad, lil Mustafa Hamami, dari kitabnya Mustafa Hamami, wa fatawi Syekh Hasanaini, dalam kitab fatawinya Syekh Hasanaini Muhammad Mahluf. Hadirin para penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penyampaian kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ziarah kubur, terutama ziarah kubur yang dilakukan oleh perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.